Sekitar 300 juta ton, saya ulangi, sekitar 300 juta ton limbah tailing Freeport dibuang ke laut setiap hari dan lebih dari 600 jiwa warga menderita. Nah, ini kita akan membahas tentang Freeport nih. Jadi operasi penambangan PT Freeport Indonesia yang telah lebih dari setengah abad di tanah Papua telah menimbulkan derita yang berkepanjangan bagi warga dan lingkungan hidup. Setelah gunung dibabat dan tanah dirampas dan dilubangi, sungai sebagai ruang hidup warga asli Papua, terutama suku Kamoro dan suku Sempan, diracuni jutaan ton limbah beracun setiap hari. Selain tercemar, sungai-sungai yang esensial bagi transportasi dan sumber hidup warga mengalami pendangkalan hingga sebagian pemukiman penduduk terisolir. Lebih dari 300 juta ton limbah tailing yang dibuang ke laut diduga sebagai pemicu munculnya wabah penyakit kulit bagi warga, sebagaimana dialami warga kampung Otakwa atau Ocha. Ironisnya, kegiatan lingkungan dan kemanusiaan itu diabaikan hingga saat ini. Pemerintah dan Freeport hanya peduli saham dan cuan, memastikan pendapatan negara terus mengalir tak terganggu dan mengabaikan persoalan yang terjadi di sekitar area Freeport. Pihak Freeport tampak tidak mau bertanggung jawab, lalu berdalih menggunakan peta wilayah konsesinya sebagai dasar pemberian kompensasi terhadap warga terdampak, enggan bertanggung jawab atas segala daya rusak yang dialami warga suku Sempan, Amukme, Kamoro, terutama warga yang tersebar di 23 kampung di distrik Jita, distrik Agimuga, dan distrik Mimika Timur Jauh. Sementara Presiden Jokowi pasca melakukan devastasi saham sebesar 51,2%, mewanti-wanti publik untuk tak lagi menganggap Freeport milik Amerika. Realitasnya, komposisi kepemilikan saham yang besar itu justru tak berdampak pada munculnya kedaulatan negara untuk memastikan ada penegakan hukum atas kejahatan korporasi. Sebaliknya, kejahatan demi kejahatan dibiarkan dan dilanjutkan, bahkan negara justru menjadi bagian dari pelaku kejahatan itu sendiri. Upaya perlawanan dan protes berulang dari warga terdampak justru dihadapi dengan tindakan represif negara dan korporasi. Bahkan tak jarang cara-cara licik dilakukan Freeport seperti menyiasati tetua adat tertentu sebagai bagian dari perwakilan warga terdampak untuk terlibat dalam proses pembahasan AMDAL. Cara-cara licik seperti ini selain tak berdasarkan aspirasi warga secara menyeluruh, justru memicu konflik sosial di tengah-tengah warga. Rentetan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang terus berulang dan dibiarkan itu juga telah diadukan ke pemerintah pusat melalui Komisi 4 DPR RI pada Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023. Misalnya anggota DPRD Papua sekaligus Ketua Kelompok Khusus atau Poksus Papua, John Gobay bersama Adolfina Kum dari Yayasan Lepemawi Timika melakukan hearing di DPR RI. Dalam rapat tersebut, John Gobay dan Adolfina Kum mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit atas seluruh operasi pertambangan Freeport, terutama dampaknya terhadap warga dan lingkungan. Pendangkalan atau sungai-sungai oleh limbah tailing itu nyata terjadi. Kehidupan warga suku Kamoro dan Sempan yang dikenal dengan budaya 3S, yaitu sungai, sampan, dan sagu, mulai hilang, ujar John Gobay. Sementara itu, Adolfina Kum mempertanyakan ketakberdayaan negara di hadapan sejumlah kejahatan Freeport atas warga di lingkungan Papua. Pemerintah dan Freeport telah mencuri kekayaan alam Papua, sementara kejahatan yang dilakukan perusahaan tak pernah dilakukan penegakan hukum, apalagi dilakukan pemulihan dan ganti rugi atas segala kerusakan, ujar Dolim. Atas seluruh temuan dan tindakan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di atas, M. Jamil, Kepala Divisi Hukum Jatam, berpandangan akuisisi saham Freeport sebesar 51% tak berdampak pada menguatnya kedaulatan pemerintah Indonesia untuk mengatur Freeport agar taat dan patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sedang berlangsung
pagelaran pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama oleh korporasi dan negara dengan melakukan pembiaran atas praktik kejahatan tanpa adanya penegakan hukum. Hal ini jelas menunjukkan pembangkangan oleh korporasi negara secara terang-terangan terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 tegas Jamil. Menurut Jamil, pembiaran atas seluruh tindakan kejahatan itu tidaklah mengherankan sebab pemerintah Indonesia telah berkali-kali kehilangan akal sehat untuk tunduk pada Freeport. Pertama, Presiden Megawati pada tahun 2004 menerbitkan Kepres yang melegalkan 13 perusahaan tambang yang lahannya tumpang tindih dengan hutan lindung diizinkan melanjutkan kegiatan operasionalnya di kawasan tersebut hingga kontraknya berakhir. Freeport menempati nomor urut pertama. Kedua, Kementerian SDM RI menghapus Permen SDM nomor 11 tahun 2014 dengan mengeluarkan Permen SDM nomor 5 tahun 2016 yang akhirnya memberikan keleluasan bagi Freeport untuk tetap melakukan ekspor bahan tambang mentah konsentrat ke luar negeri. Kementerian LHK yang kehilangan akal sehat pada 2018 saat menemukan 22 kegiatan melanggar AMDAL, salah satunya perluasan ukuran tambang terbuka Grasberg dari 410 hektar menjadi 584 hektar, menjadikan 5 sungai sebagai tempat pembuangan limbah beracun atau merkuri dan sianida. Bukannya melakukan penegakan hukum, justru malah menerbitkan surat agar Freeport menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup atau DELH. Keempat, temuan BPK yang menyebutkan terdapat kerugian negara mencapai 185 triliun akibat saat operasi produksi, Freeport menggunakan kawasan hutan lindung seluas minimal 4.535 hektar tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Nah, sahabat semua, adapun terkait konflik horizontal akibat siasat licik Freeport yang hanya memilih orang-orang tertentu untuk membicarakan AMDAL yang menjadi syarat terbitnya perizinan lingkungan dan dokumen-dokumen lain terkait aktivitas tambang juga menyalahi aturan. Model pelibatan masyarakat ala Freeport adalah salah secara hukum, melanggar ketentuan pasal 26 Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009 dan turunannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, ujar Jamil. Menurut Jamil, jika proses tersebut tetap diteruskan oleh Freeport bersama Menteri LHK, maka AMDAL dan perizinan lingkungan yang dihasilkan cacat prosedur dan cacat yuridis hingga harus batal demi hukum. Nah kawan-kawan, siapapun kita yang mana tanah dan lingkungan kita ya dirusak, dikotori, bahkan ditemukan ada pelanggaran hukum di sana, apalagi yang berkaitan dengan hak kita dirampas, siapapun kita pasti akan marah. Untuk itu kita tidak anti terhadap investasi asing, tetapi hendaknya investasi yang masuk adalah memperhatikan yang pertama adalah persoalan hak-hak dari masyarakat setempat, terutama juga menjunjung tinggi persoalan hak asasi manusia, dan yang kedua adalah tidak berdampak yang merusak lingkungan. Nah itu yang sangat kita harapkan ya. Nah itu saja dari saya, sampai jumpa di video-video yang akan datang.